Keluarga sebenarnya sih yang paling ini Mas Hanung. Jadi Mas Hanung selalu bilang, yang penting intinya kamu tahu prioritas kamu. Jadi buat aku emang seorang perempuan itu nggak bisa dibilang sukses ketika dia, misalnya dia di luar orang lain lihat dia sukses, pencapaiannya tinggi, dia kaya raya gitu kan. Tapi dia gagal menjadi seorang ibu sama istri. Buat aku itu bukan perempuan sukses. Karena perempuan sukses itu ketika prioritas utamanya dia sudah berhasil, lalu dia mengembangkan dirinya di luar rumah dan dia juga berhasil di situ. Jadi harus balance dan prioritas utamanya dulu itu yang harus berhasil gitu. Jadi itu yang coba aku terapkan ke diri aku. Jadi kayak misalnya ini kayak lagi banjir gitu kan, hari pertama banjir aku keluar, tapi hari kedua banjir aku di rumah sama keluarga aku, hari ketiga aku keluar lagi. Jadi bukan berarti hidup aku buat orang atau nggak boleh, tapi aku mencoba membagi diriku supaya semua orang bisa mendapatkan manfaat aku dengan maksimal. Jadi ya karena Mas Hanung melihat aku bisa mengatur waktu dengan baik, memberikan perhatian juga dengan adil dan sesuai dengan porsinya, jadi ya go ahead, jalan aja gitu. Ini ada program khusus nggak yang tertarik dengan kemanusiaan ini? Kan kakak udah aktif sejak kapan gitu mungkin? Sebenarnya kalau ditanya sejak kapan, udah lama sih, makanya aku bilang dari SD gitu. Jadi emang dari SD karena aku tahu Rasulullah kan bilang orang yang paling baik hidupnya itu yang paling banyak manfaatnya untuk orang banyak gitu. Jadi ya cita-citaku untuk menjalankan apa yang Rasulullah bilang gitu. Jadi yang kalau ditanya sejak kapan, udah lama. Tapi sekarang mungkin karena aku udah nggak sibuk sama bayi, karena anak aku udah bukan balita semua gitu. Jadi udah siap ditinggal, mereka udah bisa ngerti. Jadi kayak sekarang aku udah bisa ngejalanin passionku lebih maksimal lagi. Kalau kemarin buka posko banjir di Bekasi itu gimana kan? Iya, kalau yang namanya ketika lagi ada bencana itu kan hitungannya waktu ya. Jadi ketika emang terjadi ya kejadian subuh, aku alhamdulillah jam 12 juga udah di lokasi gitu kan, nyari titik-titik nih. Walaupun aku ada di sini juga tim aku juga terus gerak gitu. Jadi ya emang alhamdulillah kita selalu gerak sih. Dan rasanya gini, karena ketika kita bantu orang, kita ngelakuin itu tuh sebenarnya bukan buat orang lain, tapi buat diri kita sendiri. Coba deh teman-teman, misalnya bantu orang gitu, ada orang jatuh terus kita nolongin, orang itu ngeliat kita sini, makasih ya. Taruhan rasa happy dia sama rasa happy kita kayaknya lebih besar di kita. Kayak ih gila, aku habis ngelakuin satu hal baik, orang itu tolong karena gue, itu rasa happy di kita. Jadi ketika kita bantu orang lain, sebenarnya bukan buat orang itu, tapi buat diri kita. Kak kan udah ada masih tim berhasil kamu bangun apa di Palestina, alhamdulillah bakal kesana juga nggak sama sekali? Semoga ya, mau ke Palestina bareng. Dia ketawa. Insya Allah dalam tahun ini udah lagi ngurus visa, lagi ada mau berangkat ke sana karena aku juga menjadi bagian dari Scarlet Beauty Impact. Pastinya Scarlet juga, aku sudah menjadi bagian dari Scarlet juga. Jadi ketika aku melakukan kegiatan kemanusiaan, pastinya Scarlet ada bareng sama aku juga gitu. Jadi ya pastinya walaupun aku yang jalan, tapi aku juga sebagian dari Scarlet. Ada rencana buat Alhamdulillah kita menyiapkan iftar buat di kawasan Masjidil Aqsa, dan semua iftar yang dilakukan di Dome of Rock sama Masjid Qiblatain itu dari Indonesia, dari tim aku dan Indah, dari nggak ada dari negara lain, bisa cek di sana. Dan ini udah tahun kedua kita ngelakuin itu. Terus kita lagi mau bikin medical point, jadi kayak tempat kecil itu, jadi ada obat, ada medis yang selalu standby di situ di Gaza, dan yang lagi on progress bikin masjid satunya lagi, musola lagi di sana. Jadi kalau ditanya progresnya apa, day by day ada selalu, karena aku ada suatu tulisan apalagi nih yang bisa kita lakuin. Jadi nggak cuma sekali aja. Kalau aku jalan ke sana sebenarnya cuma untuk survei lagi apalagi nih yang bisa dilakukan dan menjaga hubungan baik dan meramaikan Aqsa. Kalau Lebaran mungkin tahun ini bagian di Jakarta, tapi tetap mudik karena ada ibu juga di Jogja, jadi harus bagi waktu. Jadi papaku dapat waktu kita, mamanya Mas Hanung, keluarga Mas Hanung juga, jadi pasti rencananya di Jogja sama di Jakarta. Apa? Belum tahu. Aku mungkin ngelihat Jogja tuh udah kayak Jakarta, Bogor. Jadi kayak sering PP. Jadi kadang kalau mau jalan ke sana udah kayak Jogja deh, bisa jalan sore, bisa jalan apa. Jadi udah sesimpel itu sekarang. Apa? Enggak dong. Enggak sih, aku orangnya super simple dan praktis. Jadi kalau pengen jalan, aku juga nyetir sendiri kan biasanya. Jadi ya udah tinggal jalan kapanpun. Harus praktis lah, karena kan aku juga orang lapangan gitu. Jadi ya harus fleksibel. Nyetir sendiri juga lagi ya? Nyetir sendiri. Kemarin juga ke tempat banjir juga nyetir sendiri terus. Kakak kan udah lama bareng-bareng sama Scarlet ya, maksudnya pakai produknya Scarlet. Iya.
menjaga kulit gitu Oke, di luar? ini satu juga yang paling penting karena aku tadi bilang aku sebenarnya orang yang nggak gitu suka perawatan, datang ke salon ke klinik lama karena buat aku kayak aduh buang waktu gitu, pengennya mendingan di rumah sama anak-anak atau ngapain gitu. Jadi yang paling penting aja tahapan skincare yang nggak boleh lewat tuh pertama kalau buat aku serum sama sunblock. Sunblock itu bener-bener nggak boleh skip karena ketika kita skip sunblock itu tuh pertama bisa jadi freckles, bisa jadi flek-flek dan juga bisa jadi kanker kulit gitu. Jadi buat aku apapun aku boleh lupa tapi kalau pakai sunblock nggak boleh lupa. Nah itu sunblocknya sekarang juga enak sunscreennya karena dia nggak lengket terus nggak white cast, itu paling enak dipakainya karena ringan banget dan rajin reapply karena aku paling banyak kan kegiatan di outdoor.